Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wafiqna amalan maqbulan. Bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Ikhlas rahimahumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir kita dari surah Ali Imran. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Temanya masih tentang Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Ini masih bagian awal dari surah Al-Imran. Untuk itu kita awali, kita buka dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka semua kebaikan kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Pas doa ketika turun hujan, kata Imam Ghazali dan juga dikutip oleh Imam Nawawi, doa ketika turun hujan dan musyrikin ghaib mustajabun, doa itu akan diijabah, akan dikabulkan ketika turun hujan. Mudah-mudahan bisa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala kesedihan kita dihilangkan, hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat yang keempat dari surah Ali Imran. Min qablu, kita lantunkan dulu ayatnya. Satu huruf Al-Quran 10 pahala, satu ayat lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Kita nikmati untuk belajar membaca Al-Quran sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min qablu hudan للناس وأنزل الفرقان. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات
هن أم الكتاب وأخر متشابهات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب Sambung 2 ayat lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, temanya sekali lagi Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya itu adalah Taurat dan Injil. Silakan Mas Toto langsung dibaca per kata ayat 4. Inna Allaha ayat 4. Min qablu dari sebelum turunnya Al-Quran, hudal linnasi sebagai petunjuk bagi manusia, wa anzala dan dia menurunkan Al-Furqan kitab pembeda antara yang benar dan yang salah. Baik, jadi Al-Quran itu sifatnya adalah membenarkan kandungan kitab Taurat dan Injil, khususnya berkenaan dengan masalah keyakinan. Sikap kita terhadap kitab Taurat dan Injil bagaimana? Tidak mendustakan, tidak membenarkan. Jadi pada posisi itu, kalau sesuai dengan Al-Quran, kitab Injil dan Taurat kita terima. Kalau tidak sesuai, kita tolak. Jadi sikap kita terhadap kitab Injil dan Taurat adalah la nukadzibu wa la nusaddiq, tidak mendustakan dan tidak membenarkan. Kitab Taurat dan kitab Injil itu di dalam Al-Quran diinformasikan sebagai hudan linnas. Apa maksudnya? Hudan linnas. Hudan itu petunjuk, sama dengan awal surah Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi Quran itu tidak hanya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang kafir itu bisa dapat petunjuk asal mau dengar. Sayyidina Umar itu masuk Islam
itu sebelum masuk Islam statusnya apa? Kafir. Membaca ketika adik perempuan saudara kandung Sayyidina Umar baca surah Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, tidaklah aku turunkan Al-Quran kepada wahai Nabi Muhammad agar engkau celaka. Enggak, maka Al-Quran itu tidak hanya petunjuk bagi orang bertakwa, tapi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Asal mau dengar, dapat hidayah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, cocok nih Pak Hamzah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf tapi Bapak Yul ya, ini cuma satu aja produknya, jadi mohon maaf Pak Aris, mohon maaf ya, ini cuma satu. Saya udah ngimami, udah kultum, ini nanti sampai Isya. Makanya saya kalau malam sampai Isya, kalau nggak ada Ustadz Uda atau Ustadz Ulibar, lengang saya. Iya, benar. Maghrib, sampai Isya, maghrib sampai Isya, terus Isya suruh imamin lagi. Apalagi nanti kalau dibutuhkan timnas mungkin saya jadi striker juga itu nanti Mas Toto. Alhamdulillah. Jadi kembali ke Al-Quran bahwa hudan itu definisi para ulama adalah at-tariqul musil ilal ghayah bi aqsari tariqin wa bi aqalli taklifatin. Petunjuk adalah, hudan adalah jalan yang mengantar kepada tujuan. Ada sifat, 3 sifat. Jadi kalau kita baca Hudal Muttaqin, ingat-ingat 3 sifat. Berapa Pak Andra? Jalan yang mengantarkan kepada tujuan dengan jarak tempuh paling pendek dan biaya paling sedikit. Itu petunjuk Allah, petunjuk Al-Quran, efisien. Contoh, kalau kita merenung, narapidana itu di penjara dikasih makan apa enggak Pak Isan? Narapidana termasuk koruptor, itu dana yang untuk ngasih makan itu uang negara atau uang rakyat? Hah? Uang siapa? Dan masa uang rakyat untuk para penjahat, sementara anak-anak bangsa yang cerdas ini melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, nggak dikasih dia, malah duit itu berapa kos APBN untuk ngempanin penjahat-penjahat itu. Yuk. Kalau Islam itu efisien. Kalau nolong lebih dari 1 nisab, 1/4 dinar atau 1 gram, ya dipotong tangan. Nah, eksekusi potong tangannya ya diserahkan kepada mahkamah, pada hakim, entah dibius terlebih dahulu kayak apa kayak. Nanti itu akan menjadi efek sosial. Misalnya Mas Toto mau beli, ada orang mau beli ke tokonya Mas Toto. Mas Toto ini berapa? Udah selesai. Tiba-tiba kita sebagai orang Indonesia ideal dan sopannya ngasih kan tangan kanan. Loh, kok tangan kiri? Ternyata tangannya yang kanan untung. Oh, berarti tanda-tanda itu mantan pencuri. Itu kan sanksi sosial. Efisien, nggak perlu dipenjara. Karena kos untuk dipenjara itu adalah dari APBN. APBN itu uang rakyat. Masa uang rakyat untuk membangun penjara? Nah, tuh. Jadi logika Al-Quran itu sangat luar biasa. Petunjuk Al-Quran itu, ingat, petunjuk itu memenuhi 3 kriteria. Hudan adalah, ikuti saya Mas Toto. Hudan adalah petunjuk adalah jalan yang mengantar kepada tujuan. Dengan jarak tempuh paling pendek. Dan beban biaya paling sedikit. Petunjuk Al-Quran seperti itu. Dalam kasus masalah hukum. Efisien apa enggak itu? Efisien banget. Belum yang lain-lainnya. Ini baru satu contoh. Maka petunjuk Allah yang diberikan melalui Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah benar-benar untuk kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah komersial berikut ini kita akan kembali bersama Pak Hamzah. Acara ini disponsori oleh minuman dari Syekh Hamzah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi nggak jadi minum, saya minum dulu nih ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Junaiman, saya minum dulu deh. Ini Bapak Yul biasanya naraktir saya itu. Kalau nanya jangan kabar aja deh. Nanya Ustadz Joko itu, Ustadz Joko gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terus disusul pertanyaan kedua Pak Isan. Pertanyaannya, Pak Ustadz Joko ada waktu apa enggak? Maksudnya gimana? Bapak Yul enggak dekat saya, kemana? Dekat Kalimalang. Maksudnya dekat Bilimun sono, agak ke sana. Nah, alhamdulillah. Ya kapan sampai enggak saya be? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Setuju Pak Haris? Setuju Pak Isan? Setuju ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ada zikir pagi petang. Ada rumah makan juga pagi sore. Oh ternyata cocok dengan ada zikir pagi sore. Ada rumah makan juga pagi sore. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya nggak minta cuma nyinggung aja, cuma nyinggung. Kalau Bapak tersinggung terus kemarin besok minta sama saya ya alhamdulillah. Quran itu sebagai petunjuk adalah di dalam tafsir itu dijelaskan jalan yang mengantarkan kepada tujuan dengan jarak tempuh paling pendek dan biaya paling sedikit. Berarti efisien, akurat, terus apa lagi kira-kira itu? Efisien, akurat, terus apa? Pokoknya luar biasa lah. Lanjut Mas Toto. Masih ayat 4 sesungguhnya. Orang-orang kafir. Innalladzina, sungguh orang-orang yang kafaru, mereka ingkar bi ayatillah, kepada ayat-ayat kitab-kitab Allah. Lahum, bagi mereka azabun, siksa sadidun, yang amat keras. Wallahu, dan Allah azizun, maha perkasa, zuntikal, maha mempunyai pembalasan siksa yang amat berat. Jadi kita sering mendengar dan membaca Al-Quran innalladzina kafaru. Jadi gini Mas Toto, kafaru itu artinya menutup. Apa? Menutup. Pak Isan, nih perhatikan saya. Ini cahaya kalau saya nggak tutupi, nyampe apa nggak ke diri saya ini Pak Aris? Nyampe ya? Nah kalau saya kayak gini kan, cahayanya nyampe apa nggak Mas Toto? Hah? Bukannya hidayah nggak nyampe, namun kita menutup diri dari cahaya. Itu namanya kafir. Menutup diri itu ya pikirannya ditutup, kemudian hatinya juga ditutup. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang bikin saya itu luar biasa pokoknya. Jadi orang kalau mau maju itu harus menerima kritikan. Mau tahu ayatnya? Mau tahu apa enggak nih? Mau ya? Surah Al-Muddathir. Surah apa? Silahkan dibuka surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir halaman 576. Surah Al-Muddathir surah yang ke-74, ayatnya adalah ayat 36 sampai 37. Surah 74 ayat 36 37. Bagi jamaah yang bawa HP, klik aja di Mbah Google surah 74 ayat 36 37. Masa aplikasi Shopee mulu ya kan? Harus ada aplikasi Quran dong. Ayat 3637, halaman Qurannya 576. Yang gampang pakai HP itu cepat sekarang. Surah 74 ayat 3637, nadhiran lil bashar. Sudah ketemu ya? Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nadhiran lil bashar. Nadhiran lil bashar liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Masih Mas Toto? Nadhiran berkata biar berkesan. Nadhiran sebagai peringatan. Jadi Al-Quran itu sebagai apa? Lanjut. Lil basar, bagi manusia. Bagi manusia. Quran itu peringatan bagi manusia, bukan hanya untuk orang beriman, manusia semuanya. Lanjut. Liman sa'a, bagi siapa yang dia ingin, minkum, di antara kalian, ayyataqaddama, untuk dia maju menuju kebaikan. Stop. Jadi orang kalau diperingatkan, dikritik itu nerima, pasti dia akan maju. Tapi kalau nggak mau dikritik, lanjutannya pilihannya Au yata'akhkhar, atau dia mundur, tidak mau terima peringatan. tuh. Jadikan ayat ini sebagai slogan moto kehidupan. Ya, kalau ingin maju harus menerima nasihat, nerima peringatan. Gak mungkin orang itu bisa maju ketika salah dibiarin terus gak terima peringatan, gak bakalan bisa maju. Understand?
Ya, alhamdulillah. Ingat-ingat Mas Toto, orang ketika menerima peringatan, menerima kritikan dan nasihat, petunjuk Al-Qur'annya adalah disinggung liman syaa minkum ayyataqaddama. Pasti dia akan mengalami kemajuan. Sebaliknya kalau nggak mau menerima peringatan, dia akan mundur, nggak berprestasi. Dengar nggak ada? Nerima aja. Dinasihatin itu hilang apa sih beratnya? Dinasihatin itu beratnya apa? Emang kalau dinasihatin, kalau dikritik hilang kupingnya? Kan enggak. Benar apa enggak Pak Mandra? Ya kan? Enggak. Dinasihatin enggak ngapa-ngapa kok. Dinasihati itu kan dikasih kebaikan. Diem, dengerin, sampai selesai yang nasihatin, habis itu sampaikan terima kasih, renungkan, perbaiki diri, beres. Jangan malah ngambek. Jangan apa? Jangan malah ngambek. Nggak bisa. Kalau kita ingin maju, harus menerima nasihat, menerima kritikan. Itu bahasa Al-Quran surah Al-Muddathir, liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Kita kembali ke surah Ali Imran. Kembali ke surah Ali Imran, Pak Isan. Jangan menutup diri. Pesannya apa, Mas Toto? Jangan menutup diri, nanti akan mendapatkan azab dari Allah. Ayat 4 tuh. Jangan menutup diri. Kafaru, kafir itu menutup diri. Bukannya nggak dinasehatin, bukannya nggak dapat hidayah, tapi nggak mau nerima hidayah, nggak mau nerima nasihat. Akhirnya celaka sendiri. Lalu Mbak Beyul kalau habis nasihatin saya, mengkritik saya, terus ngajak saya, udah Ustaz Joko jangan baper, diajak kayak gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Benar apa enggak? Kan orang kalau nerima itu enak apa enggak Mas Toto? Enak kan? Kalau dinasihatin terima, dikritik ya diperbaiki sesuai dengan kemampuan. Enak diajak pagi sore diajak, sederhana diajak, gulai tikungan diajak. Alhamdulillah. Pak Isan, malam-malam kayak gini kan makanya paling enak apa Pak Isan? Kalau hujan-hujan kayak gini Pak Isan, yang berkuah apa Pak Isan? Oh Indomie, oh jangan Indomie. Alhamdulillah. Lanjut Mas Toto. Innallaha sesungguhnya Allah la yakhfa, tidak ada yang tersembunyi, alaihi sayyun, baginya sesuatu pun, fil ardi, di bumi, wala fis sama, dan tidak pula di langit. Nah, ini menjelaskan tentang sifat Allah, bahwa Allah itu maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Kalau orang Yahudi itu, bagaimana keyakinan orang Yahudi? Orang Yahudi itu punya keyakinan kalau kita melakukan kejahatan secara sembunyi-sembunyi, menggunjing Nabi Muhammad sembunyi-sembunyi, itu nggak ketahuan. Tapi kalau kencang ketahuan, itu kelakuan keyakinan orang Yahudi. Jadi pikirannya itu mensifati Allah, senantiasa Allah punya keterbatasan. Itu adalah sifat Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kita sebagai umat Islam, orang yang beriman, Allah maha tahu segala-galanya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang tidak disembunyikan. Contoh, mau contoh apa enggak Mas Soto? Jadi niatnya Babeyul asem nih Ustaz Joko ini, tiap hari di tiap malam disinggung-singgung, pagi sore, akhirnya udah deh, besok hari ini saya mau niat kayak gitu. Niatnya aja diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat aja dapat pahala. Betul? Itu ayatnya adalah wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Kita cek surah Al-Baqarah. Nah, pas halaman kanannya itu, halaman kanannya di Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat yang ke 284. Lillahi ma fis samawati. Coba Mas Toto. Lillahi sebelah kanan tuh. Lillahi, milik Allah, ma fis samawati, apa yang ada di semesta langit, wa ma fil ardh, dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu, dan jika kalian menampakkan, ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam diri hati kalian,
au yukhfuhu au tukhfu atau kalian menyembunyikannya. Yuhasibukum bihillah. bihillah, Allah akan menghitungnya dan mengabarkannya kepada kalian. Tuh, ditampakkan atau tidak ditampakkan apa yang terbesit dalam hati akan ditampakkan akan dihitung. Maksudnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dari ayat ini yang sering dibaca ketika kita tahlil, ingat-ingat jangan menyimpan sedikit pun sesuatu yang jelek dalam hati. Rugi Mas Toto. Apa? Rugi bener. Masa kejelekan ditampung, kejelekan itu dikeluarin, kejelekan itu dijauhin. Karena setiap niat baik itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Maris ya, ini Maris hafal. Setiap apa yang terbesit dalam hati, entah buruk atau baik, akan dibalas oleh Allah. Jangan suudzon, jangan berburuk sangka kepada siapapun, lebih-lebih berburuk sangka kepada Allah. Nah, berburuk sangka itu diwakili oleh orang Yahudi. Kalau ngomongnya sembunyi-sembunyi, Allah nggak tahu. Tapi kalau kencang, Allah tahu. Nah, itu sifat dan karakternya orang Yahudi. Baik, lanjut Mas Toto. Ayat 6 surah Ali Imran. Huwallazi, dialah yang yusawwirukum, membentuk rupa kalian fil arhami, di dalam rahim-rahim, kaifa, sebagaimana yang biasa dia kehendaki. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illa huwa, melainkan dia, al-azizul hakim, yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Masya Allah, itu sering di dalam Al-Quran Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat Al-Azizul Hakim. Allah itu maha perkasa, namun sifat perkasanya diimbangi dengan sikap bijaksana. Manusia itu perkasa, tapi biasanya semena. Jadi biasanya manusia itu kalau diberi sifat kuasa oleh Allah semena-mena. Allah maha perkasa, namun Allah itu Al-Hakim, bijaksana. Allah yang membentuk keadaan kita di dalam rahim ibu-ibu kita. Maka dari itu, karena Allah yang menciptakan alam semesta dan manusia, ya terserah Allah mau menetapkan aturan. Nah, aturannya itu Mas Toto, karena Allah yang menciptakan alam semesta dan manusia, jadi dia berhak menetapkan aturan. Aturannya adalah pada ayat yang ke-7. Terjemah bebas saja Mas Toto. Biarlah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Baik, sekali lagi, karena Allah yang mempunyai alam semesta, menciptakan alam semesta, yang menciptakan manusia, membentuk rupa di rahim ibunya, maka Allah lah yang berwenang untuk menetapkan aturan. Nah, aturan itu melewat kitab Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyambung nggak Mas Toto? Ya, indah sekali uraian ayat Al-Quran. Kenapa ini kaitannya? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah pula lah yang berhak untuk menetapkan aturan hidup untuk manusia. Nah, aturan itu berbentuk diturunkannya kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk, sebagai hudan bagi seluruh manusia. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ini udah jam berapa Mas Toto? 2 menit lagi. Nah, ini udah kick off ternyata kan. Ini Anda orang yang soleh atau gara-gara kepaksa nih kira-kira? Alhamdulillahirabbil alamin.
Gara-gara hujan terus akhirnya di masjid mengenal surah Ali Imran. Baik, sampai di sini ada yang ingin kita diskusikan, ada yang bertanya, kami persilahkan. Mas Toto. Cukup, cukup ya. Sambil menunggu 2 menit, kita kalau enggak cukup, Mbak Yul, Pak Hamzah, cukup ya. Alhamdulillah itu Pak Haji Mulkan bawa kopi hitam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok pas itu feelingnya pas hujan bawa kopi hitam, senyum-senyum itu. Mas Toto kalau ingin ngopi nebeng aja sama Pak Haji Mulkan. Kalau nggak malu loh, kalau nggak malu, kalau malu ya bawa sendiri aja besok. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafarat majelis. Mudah-mudahan diberkahi semuanya. Kita doakan timnas kesayangan kita mendapatkan nilai yang bagus pada pertandingan malam ini. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.